Kemah suci dikerjakan dengan cermat di kaki Gunung Sinai di bawah pimpinan Musa sesuai dengan petunjuk Allah. Ketika pembuatan kemah suci selesai dikerjakan, segumpal awan menutupi tenda dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci tersebut. Lihat di Keluaran 40 ayat 33 sampai 34. Tiang awan adalah tanda kehadiran Allah pada siang hari, dan pada malam hari kehadirannya ditunjukkan lewat tiang api. Ketika tiang awan berhenti di atas tenda, orang Israel berkemah. Ketika tiang awan itu bergerak, mereka berjalan bersamanya. Kehidupan peribadatan bangsa Israel atau Yahudi tidak terlepas dari tempat ibadah yang mereka anggap suci, yang merupakan tempat pertemuan mereka dengan Allah. Ada beberapa nama tempat suci bangsa Israel, yakni kemah suci, bait suci, dan sinagog. Pada video kali ini kami akan membahas masing-masing tempat suci ini. Yang pertama adalah tentang kemah suci, dan selanjutnya kami akan membahas tentang bait suci dan sinagog. Sebelum ada bait suci, Tuhan memerintahkan melalui Musa agar umat Israel membangun kemah suci. Lihat di Keluaran 25 ayat 9. Peristiwa ini terjadi ketika bangsa Israel pindah dari Mesir ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Kemah suci tersebut menjadi tempat kediaman Allah dan penanda kebersamaan Allah bersama mereka. Kemah suci dikerjakan dengan cermat di kaki Gunung Sinai di bawah pimpinan Musa sesuai dengan petunjuk Allah. Ketika pembuatan kemah suci selesai dikerjakan, segumpal awan menutupi tenda dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci tersebut. Lihat di Keluaran 40 ayat 33 sampai 34. Tiang awan adalah tanda kehadiran Allah pada siang hari, dan pada malam hari kehadirannya ditunjukkan lewat tiang api. Ketika tiang awan berhenti di atas tenda, orang Israel berkemah. Ketika tiang awan itu bergerak, mereka berjalan bersamanya. Kemah itu dibongkar pasang selama 40 tahun perjalanan bangsa Israel dari Gunung Sinai sampai ke tanah Kanaan. Sesaat sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan, kemah mereka didirikan di Sitim. Setelah tongkat kepemimpinan beralih ke Yosua dan bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, kemah suci didirikan di Gilgal. Lalu setelah Kanaan benar-benar dikuasai, akhirnya kemah suci didirikan di Silo. Seperti kita ketahui, Silo merupakan tempat Yosua dan imam besar Eleazar melakukan pembagian tanah bagi suku-suku Israel. Kemah suci tinggal di Silo cukup lama, sekitar 370 tahun, mulai dari zaman Yosua hakim-hakim sampai pada zaman Samuel masih kecil. Kemudian kemah suci atau tabut Tuhan tersebut dibawa pergi ke medan pertempuran di Ebenezer dan dirampas oleh orang Filistin di Afek. Lalu tabut suci itu sempat berada di daerah Filistin selama 7 bulan. Namun anehnya, Filistin malah mendapat malapetaka dengan kehadiran tabut suci tersebut. Semula mereka membawanya ke Asdod dan menempatkannya di kuil Dagon. Namun esoknya tampaklah Dagon terjatuh ke tanah dengan mukanya menghadap tabut suci tersebut. Orang Asdod pun mendapat penyakit borok. Kemudian tabut itu dipindahkan ke Gad dan Ekron. Namun hal yang sama juga terjadi di sana. Terjadi penyakit borok yang hebat pada penduduknya. Oleh karena itu, bangsa Filistin mengembalikan tabut tersebut kepada bangsa Israel melalui Bet Semes. Tabut itu akhirnya disimpan di Kiryat Yarim selama 20 tahun, sampai Daud membawanya ke Yerusalem. Tabut itu tidak pernah kembali ke Silo dan juga tidak lagi bersama-sama dengan kemah pertemuan. Selain membawa kematian pada pihak lawan, ada beberapa kematian juga yang dialami oleh bangsa Israel karena tidak tahu cara memperlakukan tabut Tuhan ini secara benar.
70 orang Bet Semes dibunuh karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan itu secara langsung. Ketika Daud ingin membawanya dari Kiryat Yarim ke Yerusalem, tabut suci tersebut dibawa dengan kereta dari rumah Abinadab, diiringi Usa dan Ahyo. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, ceracap, dan nafiri mengiringi kereta tersebut. Ketika itu lembu-lembu kereta pengangkut tabut tersebut tergelincir. Usa secara spontan mengeluarkan tangan dan memegang tabut suci tersebut. Tapi Tuhan langsung menghukumnya dan Usa mati seketika. Ada dua kesalahan yang terjadi pada peristiwa tersebut. Tabut suci Tuhan tidak boleh dibawa dengan kereta, namun harusnya diusung atau ditandu. Kesalahan kedua adalah biar bagaimanapun, tabut Tuhan tidak boleh dipegang secara sembarangan, seperti diatur dalam Bilangan 4 ayat 15. Pada zaman Saul dan Daud, kemah pertemuan dicatat berada di kota Nob. Karena Daud sangat mengasihi Tuhan, Daud berinisiatif mendirikan bait suci. Ia merasa tidak enak hati karena tabut Tuhan berpindah-pindah, sementara Daud bisa tinggal nyaman di istana. Namun Tuhan tidak mengizinkan Daud membangun bait suci, karena tangan Daud dianggap berlumuran darah karena sering berperang. Akhirnya bait suci dibangun pada zaman Raja Salomo. Setelah Salomo mendirikan bait suci di Yerusalem, maka kemah pertemuan itu tidak pernah disebut lagi, dan kemungkinan tidak lagi digunakan. Bagaimana kisah bait suci selanjutnya? Dapat diikuti dalam video kami berikutnya. Produced by Mesbah Keluarga.